Sahabat surgaku, kembali lagi bersama Tumpal Daniel Putra Bagi imajinasi, pengalaman, dan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel Putra Siliongi. Saya ingin membincangkan satu persoalan. Ini persoalan yang kemungkinan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini yang sedang menyorot tentang rencana pilkada serentak di tanggal 9 Desember 2020. Banyak yang menolak, tapi juga banyak juga yang mendukung. Menolak dan yang mendukung ini terlihat sama kuat. Yang menolak adalah masyarakat sendiri, civil society, kekuatan civil society. Tapi yang mendukung juga yang memiliki otoritas, yaitu pemerintahan dan penyelenggara pemilu itu sendiri, KPU. Untuk itu saya ingin berada di tengah-tengah dalam hal ini. Untuk itu coba kita lihat persoalan yang menjadi pro dan kontra tersebut. Persoalannya adalah saat ini kita berada di tengah pandemik COVID-19 semakin dahsyat, merajalela, kematian semakin bertambah banyak, dan kemudian juga menurut argumentasi pemerintah, nampaknya pilkada harus segera dilakukan sebelum para kepala daerah itu berakhir masa jabatannya pada tanggal di bulan Februari 2021. Masing-masing punya argumentasi yang kuat, dan saya tidak ingin masuk ke argumentasi tersebut. Tapi kita lihat persoalannya. Yang menolak ini tentu saja mengkhawatirkan bila pilkada terus dilangsungkan, maka potensi kerumunan pada saat tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada tersebut ini akan terjadi. Dan bila itu terjadi, maka sangat memungkinkan potensi penyebaran itu tidak terkendali, karena hampir 270 daerah di kabupaten dan kota itu menyelenggarakan serentak pada hari yang sama. Tahapan yang paling memungkinkan memunculkan kerumunan massa tentu saja adalah pada saat kampanye dan pada saat pencoblosan itu sendiri di TPS dan penghitungannya. Nah, 3 tahapan inilah yang barangkali yang harus dipikirkan, bagaimana kerumunan itu dapat terkendali. Kalau perlu tidak terjadi kerumunan itu. Di sini nampaknya yang paling kompeten untuk mencegah kerumunan itu adalah KPU sebagai penyelenggara pilkada itu, dan kemudian para kandidat kepala daerah. Nah, KPU bisa membuat peraturan agar misalnya kampanye ditiadakan. Dalam artian kampanye tatap muka, outdoor atau indoor. Cobalah kampanye ini dirubah sedemikian rupa agar kampanye itu berjalan tetapi tidak mesti tatap muka. Sesungguhnya hal ini tidaklah sulit, karena sepanjang tahun ini kebiasaan untuk tatap muka di dunia maya itu sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Bahkan pelajar-pelajar kita SD, bahkan TK sampai perguruan tinggi sekarang sudah terbiasa
melakukan pembelajaran jarak jauh. Aplikasinya juga sangat banyak yang mendukungnya. Maka kampanye itu bisa berlangsung tidak mesti harus tatap muka, tidak mesti di lapangan, tidak mesti di ruangan. Langsung antara juru kampanye dengan konstituen. Tetapi melalui dunia maya, dunia virtual, itu bisa berlangsung. Bahkan kalau kita lihat peraturan KPU, itu hanya membatasi 50 orang untuk kampanye tatap muka, indoor maupun outdoor. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi tatap muka dunia maya ini, bahkan bisa lebih daripada 1.000 orang. Nah, tentu saja jauh lebih efektif. Nah, di sini tinggal kemauan daripada KPU itu dan kesiapan daripada para kandidat. Untuk mempersiapkannya saya rasa tidak sulit, karena itu teknologi sangat sederhana dan masyarakat juga hampir seluruhnya sudah mengetahui dan sudah menggunakannya. Tinggal lagi kemauan ya. Kalau ini bisa dilakukan, maka potensi kerumunan pada saat kampanye itu dapat ditiadakan. Kalau kerumunan ditiadakan, maka potensi penyebaran COVID-19 pun maka kecil. Ini sudah memenuhi daripada aspirasi yang menolak maupun aspirasi yang ingin pilkada terus berlangsung. Jadi itu. Nah, katakanlah 71 hari kampanye, setiap kandidat itu diberikan kesempatan untuk 1 minggu berapa kali, maka dia bisa melakukan banyak pertemuan melalui dunia maya dengan jumlah jauh lebih besar, dan kemudian juga kampanye jauh lebih efektif dan langsung juga bisa dirasakan manfaatnya. Nah, sekarang kan muncul argumentasi bahwasanya dengan kampanye itu akan memutar roda, menstimulasi perekonomian rakyat. Daya beli masyarakat itu akan muncul karena adanya kampanye pilkada ini. Ya, bisa jadi dengan asumsi dalam kampanye itu kandidat membutuhkan kendaraan, sewa kendaraan, membutuhkan atribut kampanye, dan kemudian juga dia akan mengeluarkan biaya kampanye untuk mengerahkan konstituen. Dengan kampanye virtual ini pun dimungkinkan daya beli masyarakat itu akan bisa terstimulan. Dengan cara apa? Tentu saja biaya-biaya kampanye yang dikeluarkan para kandidat itu dirubah bentuknya, yaitu dalam bentuk bantuan kepada konstituennya untuk membeli pulsa. Nah, pulsa yang dibeli dipergunakan pada saat kampanye dunia maya tersebut. Sisa pulsanya maka bisa dipergunakan untuk anak-anaknya melakukan proses belajar jarak jauh. Nah, jadi di situ akan terjadi pertukaran kepentingan dan juga pertukaran kebutuhan. Nah, artinya masyarakat tersubsidi kebutuhannya oleh pelaksanaan kampanye lewat dunia maya tersebut. Ini satu hal yang barangkali bisa dipikirkan oleh para calon kepala daerah dan juga KPU sebagai penyelenggara pemilu itu sendiri. Lalu yang kedua, pada tahapan
pencoblosan di TPS. Kalau ini berpotensi kerumunan, maka perlu ada pengaturan yang lebih tegas, selain daripada protokol kesehatan itu dijalankan. Tetapi TPS itu hendaknya, saya bersetuju itu kalau ada orang yang bilang TPS-nya itu diperbanyak, ya, diperbanyak misalnya dengan pembatasan pemilih pada satu TPS, misalkan 1 RT 1 TPS, ya kan, 1 RT 1 TPS, katakanlah 1 RT itu, atau dengan bilangan, misalnya 1 TPS 100 orang. Nah, kalau satu TPS 100 orang, maka bisa diasumsikan itu yang ketemu di situ adalah mereka-mereka yang satu lingkungan, sudah saling kenal mengenal, dan sudah saling bisa mengetahui mana yang dalam kondisi sehat, fit, dia bisa datang ke TPS, maka yang tidak dalam kondisi fit, maka dilarang untuk datang ke TPS. Jadi ini juga salah satu jalan saya pikir untuk bisa mencegah kerumunan itu. Lalu yang ketiga adalah tentang penghitungan suara. Penghitungan suara di TPS biasanya, dan kemudian di PPK, dan KPU sudah mengatakan penghitungan suara cukup di TPS dan langsung ke tingkat kabupaten atau kota, tidak melewati PPK di tingkat kecamatan. Ini juga salah satu langkah yang cukup bagus. Dan bagaimana dengan antisipasi masyarakat akan berkerumun karena ingin menyaksikan hasil pencoblosan atau penghitungan suara di tingkat TPS. Biasanya animo masyarakat itu tergantung. Kalau saat ini berdasarkan polling yang sudah diadakan, kecenderungannya masyarakat enggan datang ke TPS, maka bisa dimungkinkan kemungkinan menyaksikan untuk penghitungan suara di TPS pun rendah. Tapi itu asumsi. Peraturan harus ditegakkan, harus dibuat bagaimana supaya tidak ada kerumunan di TPS pada waktu penghitungan suara. Nah, ini juga perlu adanya sebuah aturan yang tegas untuk bisa mengatur masyarakat agar tidak berkerumun pada penghitungan di tingkat TPS itu. Jadi bila mana kampanye di dalam ruangan atau di luar ruangan itu ditiadakan, diganti dengan kampanye dunia maya, dan kemudian pemilihan di TPS itu diperbanyak, atau kuota pemilihnya di setiap TPS itu dibatasi jumlahnya, tidak terlalu banyak, hanya sebatas dengan lokal pada satu RT, sehingga masyarakat saling mengawasi dan dipastikan masyarakat mengetahuinya siapa yang dalam kondisi fit atau tidak fit. Nah, ini juga menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi penyebaran COVID itu. Dan yang ketiga adalah tentang penghitungan suara. Bila mana ini bisa dilakukan, saya berharap kontroversi ini tidak lagi terus berkembang, maka semua pihak bisa diakomodir kepentingannya dan maksud baiknya tentu saja. Artinya baik yang bertahan pilkada langsung di 9 Desember itu juga pasti punya niat yang baik dalam rangka menegakkan sistem bernegara dengan asas legalitas yang kuat. Lalu juga mereka-mereka yang menolak tentu saja argumentasinya sangat kuat, yaitu demi keselamatan dan menghindari penyebaran COVID-19 yang semakin merajalela dan menekan angka kematian. Jadi semuanya tujuannya adalah sama-sama baik,
dan tujuan yang baik ini tentu saja perlu didukung dengan peraturan-peraturan yang baik pula, dan juga bisa mengantisipasi daripada kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak tentu saja. Dan khusus saya ingin menyurati secara terbuka khususnya kepada seluruh kepala-kepala daerah, calon-calon kepala daerah di 270 kabupaten dan kota, dan juga kepada KPU sebagai penyelenggara. Ini adalah surat terbuka untuk Anda. Moga-moga ini bisa diperhatikan dan dilaksanakan. Bil khusus saya berada di daerah Tangsel, tinggal saya di daerah Tangsel. Tangsel ini motonya itu cerdas, modern, dan religius. Maka kandidat-kandidat kepala daerah di Tangsel yang juga akan ikut serta di dalam pilkada serentak ini, ya, cobalah Anda menjadi pionir untuk bisa mensponsori kampanye-kampanye Anda itu tidak di lapangan atau di dalam ruangan. Cukup Anda belikan konstituen Anda itu pulsa yang cukup, ya, sebagai pengganti, ya, yang juga pasti Anda akan keluarkan pada saat Anda berkampanye. Sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.